Bapak Ibu, saudara semua. Ya, puji Tuhan kita semua bisa kembali lagi beribadah walaupun secara online ya. Kita tidak perlu merasa kok saya nggak beribadah lagi di gereja. Nanti ada waktunya. Ya, kita terus berdoa bahwa pasti suatu hari nanti kita akan berkumpul bersama, pasti sangat menyenangkan. Tapi walaupun kita di rumah tidak mengurangi sukacita dan kekusukan kita ya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Di dalam Mazmur 148 itu satu perikop membicarakan soal langit dan bumi pujilah Tuhan. Jadi ayo kita semua, baik yang di sini, baik yang di rumah, mari kita memuji Tuhan karena kita adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Jadi wajib kita semua untuk memuji Tuhan. Amin. Ya, mari kita naikkan pujian ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya,
Baik Bapak Ibu, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita selalu belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena biar bagaimanapun Tuhan adalah Allah yang begitu baik, Allah yang begitu setia, Allah yang memelihara kehidupan kita. Bahwa tidak pernah ada janji Tuhan yang tidak digenapi. Mari kita terus beriman, terus percaya kepada Tuhan. Bahwa kita punya Allah yang luar biasa, itu Yesus. Dan mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu begitu sangat-sangat baik dalam hidup kita. Amin Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita menaikkan pujian. Ku bersyukur sebab Kau setia. Bersyukur, amin Tuhan, sebab Kau setia. Memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Amin Tuhan, kami bersyukur padamu Yesus. Bersyukur Yesus, amin. Sebab Kau setia. Memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Amin Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa. Bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Amin Tuhan, ku bersyukur. Amin Yesus.
tempat keberadaan kami. Amin. Lewat perbuatan kami, perkataan kami, pikiran kami, sikap hati kami memuliakan Engkau. Oh, haleluya. Kami percaya oleh kebenaran firman Tuhan dan oleh pertolongan Roh Kudus, kami anak-anak-Mu, umat tebusan-Mu, keberadaan kami di muka bumi ini, hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Kami telah menikmati bagaimana dahsyat dan luar biasanya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk itu. Amin. Kami merasakan pribadi Roh Kudus sungguh nyata bekerja dari dalam hati kami, baik kami yang ada di tempat ini, di rumah Tuhan, maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Amin. Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau melawat kami dimanapun kami berada. Roh Kudus adalah Allah yang tinggal di setiap hati kami. Pagi hari ini bekerja, memimpin, menuntun kami, menolong kami kepada seluruh kebenaran Tuhan, kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebentar kami rindu boleh menikmati, boleh mengalami akan kebenaran firman-Mu. Nah, untuk itu kami betul-betul memohon Roh Kudus menjamah setiap kami, mempersiapkan setiap kami, mempersiapkan hati dan seluruh keberadaan kami, agar hati kami boleh menjadi seperti tanah yang baik, yang siap untuk ditaburi oleh benih yang kekal, yaitu kebenaran firman Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan yang adalah benih yang kekal itu boleh tertanam dan bertumbuh dengan baik, dan yang menghasilkan buah-buah iman untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang beribadah di rumah masing-masing. Kami memberi diri kami untuk pekerjaan Roh Kudus, untuk kebenaran firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Damai sejahtera dan kasih karunia Allah Tuhan kita Yesus Kristus nyata di dalam kehidupan kita sekalian. Saudaraku, apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini, besok dan kedepannya, bisa saja menjadi semakin buruk, bisa saja menjadi semakin berbahaya. Tapi dari kesemuanya itu yang penting kita tetap fokus kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus sebagai gunung batu keselamatan dan perlindungan kita. Ya. Sekalipun keadaan membawa kita sampai kepada satu situasi dan kondisi
Seperti yang dikatakan oleh Mazmur 23, ada di lembah kekelaman, ada di lembah bayang maut. Itu tidak menjadi masalah buat kita, asal ada Allah yang menyertai kita. Mazmur 91 juga begitu. Ya. Orang yang bernaung atau berlindung dalam perlindungan Tuhan, tidak ada bahaya yang sanggup untuk menyentuhnya. Biarlah kiranya kita mengambil satu pemikiran yang positif mengenai situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi sekarang ini, yaitu ada wabah penyakit dari virus COVID-19 yang mewabah di negeri kita, dan belum tahu kapan akan berakhir. Kita mengambil satu pemikiran yang positif bahwa situasi dan kondisi ini boleh melatih kita untuk kita boleh memiliki gaya hidup yang lebih hati-hati, gaya hidup yang lebih teratur, ya, gaya hidup yang lebih sehat. Nah, kalau 2 minggu yang lalu khotbah Jamie mengenai situasi dan kondisi, Allah memakai situasi dan kondisi untuk berbicara kepada kita, Allah memakai situasi dan kondisi untuk mengajar kita. Biar kiranya situasi dan kondisi juga boleh melatih kita menjadi pribadi sekali lagi yang lebih waspada, lebih hati-hati, ya, lebih menjadi pribadi yang lebih teratur, ya, menjadi pribadi yang lebih memiliki gaya hidup yang sehat. Puji Tuhan. Saudara, kita ada dalam rangka ibadah memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Pada hari Kamis yang lalu kita memang sengaja untuk tidak mengadakan ibadah, supaya kita gabungkan saja ke ibadah minggu ini. Tapi dengan tema kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Mari kita baca Kisah Rasul pasal yang pertama. Kita baca di kitab Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji Tuhan. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang akan kita sharingkan pagi hari ini sesuai dengan tema, yaitu kenaikan Yesus ke surga, adalah mengenai janji. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita sharingkan pagi hari ini itu adalah mengenai janji. Sebab Yesus
ya, naik ke surga. Sebab Yesus naik ke surga, saudara, dia memberikan janji kepada murid-muridnya, kepada kita semua orang percaya. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, dia sudah berjanji kepada murid-muridnya. Mari kita lihat. Yohanes pasal yang ke-14 ayat pertama, ya, sampai dengan ayat yang ketiga. Simak baik-baik. Ini satu percakapan yang menurut saya memiliki makna yang sangat dalam. Di saat-saat terakhir sebelum Yesus meninggalkan murid-murid untuk kembali kepada Bapaknya di surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 begini bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, janji ini diingatkan kembali oleh malaikat, ya, kepada murid-murid saat Yesus terangkat ke surga. Malaikat mengingatkan kembali akan janji ini. Sebelum Yesus naik ke surga, dia sudah berjanji terlebih dahulu, ya, bahwa dia pergi, ya, untuk menyediakan tempat, dan kalau semua sudah siap, dia akan kembali untuk menjemput murid-muridnya. Dan yang luar biasa, kata Yesus, supaya di tempat di mana aku ada, engkau pun ada. Luar biasa, saudara. Kalau kita hayati ini baik-baik, ini menjadi begitu luar biasa, saudara. Nah, janji ini diingatkan kembali oleh malaikat kepada murid-murid saat Yesus naik ke surga. Sementara mereka melihat ke atas, ya, Yesus semakin lama makin tinggi sampai kemudian tertutup oleh awan. Ya, di situ malaikat muncul, menampakkan diri kepada mereka dan berkata, hai kamu murid-murid Tuhan, ya, Yesus yang engkau lihat pada hari ini naik ke surga, dia akan kembali dengan cara yang sama, ya, untuk menjemput orang-orang percaya atau murid-murid Tuhan sebagaimana yang telah dia janjikan sebelum dia naik ke surga. Saudaraku, membahas mengenai janji. Apa yang perlu kita ketahui tentang janji? Ya. Yang perlu kita ketahui tentang janji adalah Allah sebagai yang memberi janji dan kita yang menerima janji. Ada dua hal ini yang mau kita bahas pada pagi hari ini. Mengenai Allah, sang pemberi janji, dan mengenai kita yang menerima janji. Penting bagi kita untuk memahami, ya, Allah yang memberi janji adalah Allah yang seperti apa. Saudaraku, Allah sang pemberi janji yang pertama kita ketahui bahwa adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Kita baca di Titus pasal yang pertama, kitab Titus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Satu ayat saja. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal,
yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Bahkan sebelum permulaan zaman, janji ini sudah diberikan kepada kita umat manusia di muka bumi ini. Ayat lain di Ibrani 6, kita akan membaca firman Tuhan pagi ini. Ibrani 6 ayat yang ke-18 begini, bunyi firman Tuhan, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Luar biasa ya. Memahami, mengetahui bahwa Allah yang berjanji itu adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Tidak mungkin bahkan. Ya, bukan tidak pernah. Mungkin aja enggak. Membuat kita memiliki dorongan yang kuat. Ya. Untuk apa? Menjangkau pengharapan. Ya, apa yang Allah janjikan itu. Yaitu kehidupan kekal yang ada di depan kita. Kehidupan kekal di mana di situ Allah tinggal. Ya, Yesus tinggal, ya, Allah bertakhta di situ bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Satu ayat lagi coba kita lihat di Bilangan pasal yang ke-23. Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19. Ya. Ulangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Allah bukan manusia sehingga dia berdusta. Nah, bagi kita yang mungkin punya pengalaman yang tidak baik ya, sering dibohongi ya, sering didustai oleh manusia ya. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh merubah pandangan kita tentang Allah. Manusia banyak berdusta. Mungkin dalam pengalaman hidup kita banyak mengalami kita dibohongi ya, kita didustai. Kita mungkin banyak kecewa, banyak mengalami kerugian. Tetapi tidak demikian dengan Allah. Bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berdusta, tidak mungkin ya untuk berdusta, dan sekali lagi di sini dikatakan Allah tidak pernah menyesal. Mungkin manusia ya, di dalam segala keterbatasan dan kekurangannya pernah menyesal setelah dia berjanji. Sebab itu jugalah mungkin alasan menyebabkan manusia tidak menepati janjinya ya, karena menyesal. Udah kadung janji ya, karena ada satu situasi dan kondisi mungkin yang membuat orang jadi kadung berjanji ya. Kadung berjanji ya. Tetapi kemudian dia menyesal ya. Atau bisa saja apa yang dijanjikan itu terlampau besar ya, dan dia tidak mampu untuk ya, menggenapi apa yang menjadi janjinya ya, sehingga dia tidak menepati apa yang menjadinya. Allah tidak demikian, Bapak Ibu ya. Allah bukan manusia ya, sehingga tidak ada kemungkinan sedikit pun bagi dia untuk berdusta. Yang kedua, kita melihat Allah yang memberi janji kepada kita adalah Allah yang berkuasa melaksanakan apa yang dia janjikan. Dilihat di Roma, pengalaman hidup Abraham. Roma 4. Pertama kita lihat
Roma pasal yang keempat ayat 2, ayat yang ke-21. 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ada satu ayat lagi saudara di Ibrani pasal yang ke-11. Kita lihat di Ibrani pasal yang ke-11. Kita baca ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari orang-orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Luar biasa ya. Iman Abraham itu luar biasa. Sekalipun ya janji yang telah diberikan oleh Allah itu kemudian akan menjadi batal, ya, akan tidak berlanjut karena Ishak disuruh oleh Tuhan untuk dikorbankan. Berarti kalau Ishak dikorbankan meninggal dunia, kan nggak ada lagi keturunan berikutnya. Karena anak laki-laki daripada Abraham cuman Ishak satu-satunya. Nah kalau Ishak ini dikorbankan kemudian mati kan gak lanjut tuh keturunannya. Berarti janji Allah kan batal. Janji Allah kan gagal berarti. Allah tidak menepati apa yang menjadi janjinya. Abraham harusnya bisa akan memberkati aku dengan keturunan yang banyak. Nah, kau sudah berikan aku Ishak. Nah dari Ishak inilah nanti akan timbul keturunan-keturunan kan. Terus sekarang Ishak kamu minta. Nah kalau Ishak kamu minta untuk dikorbankan mati, ya udah berarti janjimu itu tidak digenapi dong. Tapi Abraham karena imannya yang sedemikian, so makanya dia dinobatkan menjadi bapak orang beriman, bapak orang percaya. Karena imannya dia berpikir sekalipun Ishak itu sudah dikorbankan, sudah dibakar, sudah dipotong, sudah dibunuh, dipotong-potong, dibakar, Allah sanggup menghidupkan Ishak kembali. Iman itu menjadi seperti itu sehingga dia percaya bahwa Allah tidak mungkin gagal di dalam melaksanakan apa yang menjadi janjinya. Sekalipun Ishak udah mati, Tuhan bisa membangkitkan Ishak kembali, menghidupkan Ishak kembali sehingga Ishak lewat Ishak lah nanti keturunan-keturunan yang dijanjikan oleh Abraham itu terjadi di dalam kehidupannya. Lanjut, Allah yang memberikan kepada kita janji adalah Allah yang sampai bersumpah untuk menunjukkan keseriusannya, ya, untuk menunjukkan kesungguhannya, ya, atas apa yang ia janjikan. Allah sampai bersumpah atas dirinya sendiri. Roma 6. Roma pasal yang ke-6. Roma 6 ayat yang ke-13. Kita baca. Roma 6 sebentar ya. Roma 6.
Ibrani 6, saudara, bukan Roma 6. Ibrani 6. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Luar biasa. Untuk meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Selanjutnya saudara, Allah yang memberikan kepada kita janji adalah Allah yang betul-betul tulus saat memberikan janjinya. Tidak ada pamrih yang lain selain hanya ingin supaya kita mengalami seperti apa yang dia alami, yaitu surga yang mulia itu. Kita baca di Yohanes, saudara. Yohanes pasal yang ke-14 tadi, saudara. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga tadi. Maka saya katakan saudara, percakapan Yesus dengan murid-murid pada waktu itu menjadi percakapan yang syarat dengan makna, saudara. Jadi begini firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Perhatikan di sini. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Dengan kata lain, Tuhan Yesus bilang, aku enggak bohong. Aku dari surga. Aku dari Bapa. Aku telah tinggal di sana sebelum aku ada di dunia. Aku tahu di sana banyak tempat tinggal. Aku tidak bohong kepadamu. Ya. Tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, Allah yang berjanji kepada kita adalah Allah yang betul-betul tulus hatinya. Enggak ada pamrih apa. Beda dengan manusia ya. Kalau manusia seringkali kalau buat janji itu ada pamrih di balik janji itu. Tetapi Allah tidak demikian. Allah betul-betul tulus menjanjikan kepada kita surga, menjanjikan kepada kita hidup yang kekal. Dia betul-betul tulus ingin saya dan saudara, semua orang yang percaya, bahkan semua orang di muka bumi ini bisa mengalami, bisa menikmati surga, tempat kediaman Allah itu. Allah betul-betul tulus berjanji untuk memberikan kepada surga yang mulia itu. Perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui mengenai Allah yang berjanji kepada kita. Nah sekarang selanjutnya saudara, penting, tidak kalah pentingnya bagi kita untuk mengetahui bagaimana sikap kita, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang yang menerima janji itu. Yang pertama, sebagai orang yang menerima janji,
Itu ada di Roma 4 ayat yang ke-17. Yang pertama, sikap kita yang seharusnya sebagai orang yang menerima janji, yang pertama adalah mengenal Allah yang berjanji kepada kita itu dengan benar. Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Penting bagi kita sebagai penerima janji untuk mengenal Allah yang berjanji kepada kita itu dengan benar. Di sini Abraham betul-betul mengenal Allahnya, ya, sebagai Allah, ya, yang telah menetapkan, ya, sebagai Allah yang telah menetapkan dia menjadi bapa, ya, dari banyak bangsa. Dia telah mulai mengenal Allah ketika Allah memanggil dia di Kejadian 12. Ketika Allah memanggil dia keluar dari negeri Ur, ya, dia sudah mulai mengenal Allahnya. Karena ketika Allah memanggil dia, Allah ingin dia menjadi bapa daripada banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya dia percaya, itu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Dia kenal betul, ya, Allah yang berjanji kepada, siapa Allah yang berjanji kepada dia, sehingga dia pegang, betul-betul pegang teguh apa yang menjadi janji Allah di dalam kehidupannya. Yang kedua adalah fokus kepada apa yang dijanjikan. Roma 4, kita baca di masih Roma 4 ayat ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dia fokus kepada janji, ya, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dia fokus kepada janji itu. Dan demikian juga kita, saudara, sebagai orang yang menerima, ya, janji Tuhan. Yesus kan berjanji kepada kita, dia pergi dan kalau udah siap dia akan kembali pada kali yang kedua. Dia berjanji untuk membawa kita ke tempat di mana dia berada, yaitu di surga yang mulia. Harusnya kita fokus kepada itu, saudara. Bukannya apa ya, ngedekem di dunia ini, ya, antang merasa nyaman, ya, antang. Ya, janji Allah itu tidak kepada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sebentar akan, sama virus corona aja udah nggak karu-karuan dunia. So, dunia jungkir balik loh sama virus corona yang kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Sama kaca pembesar aja harus ada kaca pembesar tertentu yang memiliki kemampuan mungkin sekian, ya. Karena udah nano itunya, ukurannya itu udah nano, udah kecilnya seperti apa begitu, ya. Nah, sama virus corona yang kecil aja dunia jungkir balik. Nah, kita harus fokus kepada janji Allah. Hidup di dunia sembari fokus kepada janji itu. Abraham, dia jalani hidupnya, ya, dengan fokus kepada apa yang Allah janjikan. Abraham tidak kemudian yang dilakukan Abraham tetap fokus, tetap berdoa, tetap menyimani akan janji itu akan digenapi dalam kehidupannya. Fokus Abraham bukan kepada hal yang lain, bukan karena dia usianya sudah mau 100 tahun, mungkin dia udah mempersiapkan yang lain-lainnya, ya, udah mempersiapkan akan merawat dia di usia tuanya, dia mau dikuburkan di mana. Dia nggak fokus kepada itu.
Dia memang jalan hidupnya, tapi bukan itu fokus hidupnya. Fokus hidupnya apa? Adalah kepada janji Allah. Keturunan yang banyak itu fokusnya hari-hari. Nah kita hidup di dunia, tapi harusnya fokus kepada janji Allah akan kehidupan kekal itu. Sebabnya jangan ngerasa nyaman di dunia ini, jangan anteng. Ya, jangan kepengennya di dunia terus. Begitu ya, fokus kepada apa yang dijanjikan. Terus selanjutnya, sikap kita sebagai orang, sebagai penerima janji adalah iman atau percaya kita yang semakin diperkokoh. Artinya sekali percaya, tetap percaya. Ayat 19, tetap di Roma 4 ayat 19 dan 20-nya. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena tidak kuat dalam imannya. Dan ia memuliakan keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Memperkuat iman, memperkokoh iman, memelihara iman dengan baik supaya iman tambah hari tambah kokoh, supaya iman tambah hari tambah kuat. Ya, sekali percaya, tetap percaya. Ya. Sampai janji itu digenapi di dalam kehidupan kita. Ya. Ibrani 6 ayat 15, sabar dalam penantian. Ibrani 6, 15. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Abraham menanti dan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepada dia. Jadi sikap kita sebagai penerima janji itu sabar di dalam penantian. Ibrani 6 ayat 15. Lanjut saudara. Selesai mengenai perlu mengetahui Allah sebagai pemberi janji, dan perlu juga mengetahui bagaimana sikap kita itu. Lanjut, kapan janji itu akan digenapi? Janji ini diberikan sudah kurang lebih 2000 tahun yang lalu ya. Kalau dihitung dari tahun Masehi itu, ini 2020, berarti udah 2020 tahun sebanyak janji itu diberikan. Tapi sampai sekarang ya janji itu masih belum digenapi. Kapan janji itu akan digenapi? Mungkin ada pertanyaan ya dalam diri kita masing-masing, kapan janji itu akan digenapi? Tapi yang menjadi pertanyaan juga ya, kalau kita, Tuhan kapan janji itu digenapi? Nah kalau Tuhan balik tanya, emang kamu udah siap kalau sekarang janji itu digenapi? Ya kan? Kalau Tuhan balik tanya kepada kita, emangnya anak-anakku kalian sudah siap kalau hari ini Tuhan menggenapi janjinya, Ia datang untuk yang kedua kalinya? Memang kita sudah siap atau memang kita bersedia? Bagaimana dengan ada begitu banyak keinginan-keinginan, cita-cita, kerinduan kita yang belum tercapai? Ya. Kita bersedia? Yang menjadi pertanyaannya, ya kan? Saudara, mengenai hari dan waktunya tidak ada seorang pun yang tahu, kata firman Tuhan. Matius 24. Matius 24 ayat yang ke-36. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat aja nggak tahu. Ya, bahkan Yesus pun dalam posisinya sebagai anak, sebagai manusia, dia tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Kenapa kok lama? Ya.
Apa alasannya? Kita lihat di 2 Petrus 3. Kenapa lama banget? Karena kalau kita mau ngurutin waktunya mengenai janji Allah, ya, dari janji kelahiran Yesus, ya, janji kelahiran Yesus sampai kemudian Yesus mati di kayu salib Golgota, itu kurang lebih 33 tahun lebih. Ya. Dari Yesus mati kemudian dia bangkit itu tiga hari. Ya. Kemudian dari Yesus bangkit sampai kemudian dia naik ke surga, ya, janji diberikan itu berapa hari? 40 hari. Nah, dari janji, dari kenaikan dia ke surga sampai dia datang untuk kedua kalinya itu, ini udah 2020 tahun, tapi itu belum tergenapi. Nah, apa alasannya? Kita lihat di 2 Petrus 1:3 tadi ya, 1 ayat 9. Begini firman Tuhan, hari Tuhan. Judullah hari Tuhan. Saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Jadi ini saudara, ya, kenapa lama dan apa alasannya? Ya, karena Tuhan menghendaki jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat kemudian memperoleh keselamatan. Itu artinya Allah masih berpanjang sabar, ya. Allah masih berpanjang sabar, memberikan kesempatan dan kesempatan. Ya. Karena Allah itu adalah kasih, Dia mengasihi semua orang, orang yang paling jahat sekalipun, ya, Allah tetap mengasihinya. Sebabnya yang ditulis oleh Rasul Paulus, di antara orang yang berdosa, akulah yang paling berdosa, tapi aku yang berdosa ini telah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Allah masih terus memberikan kesempatan supaya semua orang berbalik dan bertobat, ya. Sehingga tidak ada satupun yang binasa, tapi semua boleh diselamatkan. Dan ini boleh mengingatkan kita ya tentang peristiwa Niniwe. Peristiwa Niniwe, ya. Peristiwa Niniwe, di mana siapa saudara? Yunus, ya. Yunus itu saudara diperintahkan oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan ke bangsa Niniwe
untuk memberitakan Injil. Karena bangsa Niniwe ini bangsa yang jahat banget. Tidak tahu kebenaran. Tidak dapat membedakan antara tangan kiri dan tangan kanan. Jahat banget. Mungkin udah hampir sama dengan Sodom dan Gomora gitu. Jahat banget. Tuhan bilang, sebelum aku nanti turun tangan seperti Sodom dan Gomora, ya, beritahukan kepada mereka supaya mereka bertobat. Tapi Yunus nggak mau, saudara. Yunus ini punya hati seperti apa nggak tahu. Dia nggak mau, dia menolak. Dia bilang dalam hatinya, ya ngapain? Biarlah mereka yang jahat itu biarlah mati semua. Orang udah jahat banget. Kadang-kadang kita juga suka begitu kan, kalau udah ngeliat orang udah jahat banget. Aduh, orang ini kenapa kok nggak mati-mati ya, kan kita begitu. Ya, kenapa orang yang baik kok mati? Orang jahat tuh banyak yang jahat banget tuh wah mati-mati gitu. Ya. Yunus begitu pemikirannya. Tuhan udahlah nggak usah, biarinlah binasa karena Tuhan mereka tuh udah jahat banget. Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan mengasihi, tetap mengasihi Niniwe sekalipun mereka jahat banget. Tetap Tuhan mengasihi Niniwe. Tuhan juga tetap mengasihi Sodom dan Gomora. Sebabnya Tuhan tawar-menawar kepada Abraham mengenai Sodom dan Gomora. Akhirnya Yunus tersadar lewat sebuah peristiwa tentang pohon yang tumbuh ketika dia sedang kepanasan, kelelahan. Ada pohon yang tumbuh, salah ya, tumbuh menaungi dia sehingga dia merasa adem, teduh. Tapi kemudian pohon itu segera layu, kemudian dia komplain. Ya, kata Tuhan, sama pohon ini yang tidak engkau tanam, engkau sayang. Masakan aku tidak menyayangi bangsa yang besar itu, bangsa Niniwe. Ini saudara, ini alasannya. Kenapa lama? Ini alasannya. Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan, ya kesempatan dan kesempatan. Mengenai waktunya kita hanya kepada kedaulatan Allah. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan di dalam masa penantian itu. Toh saudara, sebenarnya begini ya. Sebenarnya begini, walaupun lama, ya terserahlah mau 1000 tahun lagi, mau 2000 tahun lagi, sebenarnya itu tidak bagi saya dan saudara. Mau berapa ribu tahun lagi Tuhan Yesus datang, sebenarnya itu harusnya tidak menjadi persoalan bagi kita. Ya, karena toh kita kan tidak harus ada dalam penantian selama itu. Penantian kita adalah ketika kita lahir, ya, atau ketika kita percaya Tuhan, ya penantian kita ketika kita percaya Tuhan sampai kita meninggal dunia, itu saja. Waktu yang harus kita betul-betul sungguh-sungguh perhatikan itu adalah dari semenjak kita lahir, ya, atau semenjak kita terima Yesus, diselamatkan sampai kepada kita meninggal dunia, itu aja. Mengenai sebelumnya, ya, kan kita tidak lahir di tahun 1 ya, di tahun 0 atau tahun 1 ketika Yesus lahir. Kita lahir masing-masing kita baru menjalani hidup, ya. Saya 61 tahun sama Pak Silaban. Menjalani hidup tuh 61 tahun. Nggak tahu masih berapa tahun Pak kita dikasih waktu nih Pak. Nah, waktu kita hanya itu, ya. Tuhan sebelum berapa ribu tahun sebelum kita lahir, ya setelah ini Tuhan baru datang, itu sebenarnya tidak taruh persoalan buat saya dan saudara. Waktu kita kan cuma itu 70 tahun itu kata Tuhan, atau 80 tahun kalau kuat. Itu aja waktu yang betul-betul kita harus konsen perhatikan, ya. Sehingga ada pujian, hidup ini adalah kesempatan. Waktu yang Tuhan berikan itu harus kita manfaatkan dengan baik. Itu aja waktu kita. Ya, kalau kita udah meninggal dunia nanti nih ada dalam perhatian Tuhan ditaruh di Firdaus, terserah Tuhan mau datang kapan. Ya, nggak ada persoalan bagi kita sebenarnya. Ya, apa yang mesti kita lakukan di dalam masa penantian itu? Ya, apa yang mesti kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah seperti Abraham, sekali lagi. Dia hanya perlu hidup benar di hadapan Tuhan. Hanya perlu mempertahankan imannya sampai janji itu digenapi di dalam kehidupannya. Ibrani 6 ayat 9 ayat 15 tadi. Dia sabar menanti sehingga dia memperoleh apa yang dia janjikan. Kita juga harus seperti Abraham, sabar menanti, ya.
Yang perlu adalah kita di waktu yang masih ada ini sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan dan mempertahankan iman kita ya sampai kepada akhir hayat hidup kita. Kemudian seperti Rasul Paulus di 2 Timotius 4, Saudara. Kita baca 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat 6 ya, sampai dengan ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Ya, sikap kita yang perlu kita lakukan dalam masa penantian sampai kepada akhir daripada waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, yang pertama yang dilakukan oleh Rasul Paulus, yang juga harus kita lakukan. Ya. Mengenai pertandingan. Ya. Bahwa dalam sebuah pertandingan Allah lah yang sebagai penyelenggaranya. Ya. Sebab dia yang menyediakan pialanya. 2 Timotius ayat yang ke-8 tadi. Ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Yang perlu kita ketahui tentang pertandingan yang baik, ya, bahwa Allah lah sebagai penyelenggara pertandingan itu. Dialah yang menyediakan pialanya. Ya. 2 Timotius 4 ayat ke-8. Allah yang menetapkan peraturannya. Bertandinglah dengan benar. Itu 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Ya. Allah sebagai penyelenggaranya. Dia yang menyediakan pialanya. Yang kedua, Allah yang menentukan peraturannya. Bertandinglah dengan benar. Ya. Jangan neko-neko. Jangan curi start. Ya. Jangan pakai doping. Jangan mencoba mengakali apa yang Tuhan sudah tetapkan. 1 Timotius 6 ayat 12 mengatakan, bertandinglah dengan benar. Dan selanjutnya berjuang dengan segenap kesungguhan. 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. Ini kita perlu baca nih. 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu berjuang dengan segenap kesungguhan yang ada. Kemudian di 1 Korintus 9 ayat 25-nya, upahnya layak untuk diperjuangkan. Sepadan. Upahnya sepadan dengan perjuangan kita. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, yaitu kehidupan kekal. Layak untuk diperjuangkan. Ya. Ada dalam pertandingan iman. Itu layak untuk kita perjuangkan. Sepadan. Seberat apapun perjuangan di dalam memelihara iman, itu sepadan untuk dilakukan. Orang untuk mahkota yang fana aja, piala atau hadiah, ya. Orang bersedia melakukannya. Piala, ya kan? Kejuaraan bulu tangkis, kejuaraan tinju atau apapun, ya. Berlatih begitu rupa, berjuang, ya. Kalau membela negara masuk pelatnas sampai berapa bulan. Semua diatur, makan, tidur, semua. Mandinya pun barangkali diatur. Ya, orang lera berjuang begitu rupa untuk mendapat hadiah. Miss Universe itu sudah
latihan 1 hari sampai 8 jam. Membentuk tubuh ini 1 hari latihan 8 jam. Itu menurut kesaksian mereka yang ikut kontes itu merupakan satu hal yang sangat menyiksa. Tetapi mereka rela melakukan itu hanya untuk bisa menjadi juara Miss Universe. Itu yang fana, kata Tuhan, luar biasa ya. Tetapi perjuangan iman kita adalah untuk mahkota yang abadi. Jadi sepadan ya, layak untuk kita perjuangkan. Selanjutnya ada Rasul Paulus selain melakukan pertandingan dengan baik, itu adalah memelihara iman. Itu di 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Iman kita perlu kita pelihara. Kata Yakobus 2 ya, bahwa iman yang tidak dipelihara, iman yang tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan, iman yang tidak dipelihara, ya, maka iman itu akan mati. Ya. Kalau iman kita mati, maka pengharapan kita pun akan mati. Kalau iman kita mati, semangat kita mati, perjuangan kita mati, pengharapan kita juga mati. Sebab yang perlu bagi kita adalah tetap hidup dengan benar di hadapan Allah, memelihara iman sampai janji itu kita nggak usah sampai Yesus datang kali kedua, sampai akhir hayat hidup kita saja. Kita beri usia 70 tahun, 80 tahun bersyukur, cukup itu aja yang diwajibkan oleh Allah bagi kita. Semenjak kita percaya Yesus atau semenjak sekarang, hidup dengan benar di hadapan Allah, melakukan pertandingan dengan baik, dan kemudian memelihara iman. Ya. Yesus mau datang kapan? Itu kita serahkan sepenuhnya kepada kedaulatan Allah. Kalau kita sudah hidup dengan benar di hadapan Allah, sudah melakukan pertandingan dengan baik, ya, sudah memelihara iman, kalau besok kita meninggal dunia, puji Tuhan, kita tidak perlu lagi ya harus bertanding. Ya, bertanding itu melelahkan. Pertandingan iman itu memang melelahkan. Memelihara iman itu nggak gampang. Tapi kalau oleh kasih karunia Tuhan, ada nggak di antara kita yang mau besok dipanggil oleh Tuhan? Tapi dengan catatan kita udah siap ya. Allah menganggap ya kita udah siap untuk itu, kita dipanggil Tuhan besok. Ya kan? Sama seperti kitab Wahyu bilang, berbahagialah orang yang meninggal di dalam Tuhan, karena dia sudah berhenti dari jari lelahnya. Dia sudah berhenti dari perjuangannya. Berbahagia orangnya. Nah kalau kita artinya sudah siap nih, ya, besok kita dipanggil Tuhan, itu berbahagia kata firman Tuhan. Tapi nggak tahu kita, apakah kita berbahagia atau kita kecewa. Saudara. Kita kecewa nggak saudara kalau kita memang udah siap besok Tuhan panggil kita. Gak usah sampai ya umur 80 atau umur 70. Kalau besok Tuhan panggil kita dan kita dalam keadaan siap. Sampai di sini sharing firman Tuhan kita untuk pagi hari ini. Mari saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa syafaat buat bangsa dan negara kita Indonesia. Apapun situasi dan kondisinya saat ini. Apapun situasi dan kondisi negara kita besok dan ke depannya. Mari kita mau berdoa, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Yang perlu kita yakini bahwa dunia ini, segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, termasuk negara kita Indonesia, semua itu ada dalam kontrolnya Tuhan. Semua masih ada dalam kontrolnya Tuhan. Kita berdoa menyerahkan bangsa dan negara kita Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa untuk lawatan Tuhan buat bangsa dan negara kita Indonesia.
Ada lawatan kesembuhan buat saudara-saudara kita yang terinfeksi oleh virus COVID-19. Ada lawatan pemulihan. Amin. Untuk semua sektor yang terdampak oleh wabah penyakit dari virus COVID-19 ini. Allah melawat bangsa kita. Dan Allah memberikan pemulihan buat bangsa kita. Sehingga bangsa kita bisa bangkit kembali. Menjadi bangsa yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Menjadi bangsa yang lebih takut akan Tuhan. Menjadi bangsa yang lebih lagi beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita semua yang ada di sini, bersama dengan semua jemaat yang ada di rumah, dan bersama dengan semua orang percaya yang ada di muka bumi ini, kita meminta, kita mencari, kita mengetuk pintu hatinya Tuhan. Amin. Untuk lawatan Allah bagi Indonesia, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan Tuhan dinyatakan, kebaikan Tuhan dinyatakan buat Indonesia. Amin. Lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, kuasa-Mu yang tidak ada batasnya itu, kebaikan-Mu Tuhan. Lawat bangsa kami dengan kemurahan-Mu. Amin. Lawat bangsa kami dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu. Lawat bangsa kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang baik, sangat baik dan teramat baik. Sehingga terjadi kesembuhan buat bangsa kami Indonesia. Semua saudara-saudara kami yang terinfeksi oleh virus COVID-19, mereka semua sembuh. Baik bayi, baik anak-anak, baik remaja, baik pemuda, orang dewasa yang lanjut usia, baik yang dirawat di rumah sakit, yang mengisolasi diri di rumah, maupun yang belum terdeteksi. Amin. Tuhan memberi kesembuhan kepada semua saudara-saudara kami ini. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Amin. Oh glory. Tuhan lawat bangsa kami Indonesia dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu. Bapa, lenyapkan wabah penyakit dari virus COVID-19 ini dari bumi kami Indonesia. Lenyapkan Tuhan. Amin. Oh glory. Lenyapkan Tuhan. Engkau berkuasa untuk melenyapkan virus ini dari bumi kami Indonesia. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Bapa, lawat bangsa kami dengan pemulihan. Biarlah kebaikan Tuhan memulihkan bangsa kami Indonesia. Amin. Haleluya. Semua sektor yang terdampak oleh wabah penyakit ini dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Sehingga bangsa kami bisa bangkit kembali. Amin. Menjadi bangsa yang lebih baik daripada sebelumnya. Kami boleh menjadi bangsa yang lebih baik, menjadi bangsa yang lebih lagi takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang lebih lagi beribadah kepada Tuhan, terutama gereja-Mu Tuhan. Kami lebih sungguh-sungguh lagi mencari Engkau, mencari wajah-Mu, mencari kebenaran-Mu, mencari kehendak-Mu, mencari isi hati-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada bangsa Indonesia.
Tuhan menyinari bangsa kami Indonesia dengan wajah Tuhan. Amin. Oh, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, kekal sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Glory di dalam nama Putra Allah yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita pulang. Terimalah berkat yang tercurah dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat rohani, berkat jiwani, berkat jasmani, dan berkat materi. Anugerah dari Bapa, damai sejahtera dan cinta yang sempurna dari Tuhan Yesus, serta kasih sayang di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus boleh mewarnai kehidupan setiap kita mulai saat ini, seterusnya sampai Yesus datang pada kali yang kedua sesuai dengan janjinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali ke tim PW untuk menutup ibadah. Memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara semua, kita udah selesai ibadah pagi hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan kembali lagi beribadah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, supaya betul-betul kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Amin. Selamat siang, stay safe, stay healthy, stay at home. God bless you all.